Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan hidup. Artinya kita masih punya kesempatan untuk beriman, beramal soleh, beribadah. Dan kita juga mendoakan bagi orang-orang yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang atau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang baru meninggal atau meninggal pada masa-masa ini, semoga diberi pengampunan dari segala dosa, dimaafkan di segala kesalahan, diterima amal ibadahnya, dijaga dari api neraka, dimasukkan ke surga, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah bab sholat saat safar. Ada halaman berapa? Halaman 8. Mudah-mudahan kita tamatkan saja ini. Bagi musafir diharuskan qashar sholat dan dibolehkan jamak. Jadi jamak dan qashar tidak ada kaitan. Harus qashar dan boleh jamak. Qashar artinya ringkas, maksudnya salat fardu yang biasa dilakukan 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya, diringkas menjadi 2 rakaat seperti salat subuh. Qashar salat bagi musafir merupakan keharusan, bukan pilihan. Pilihan itu begini, mau 4 silahkan, mau 2 silahkan, tidak, tapi keharusan. Namun bila seorang musafir bermakmum kepada seorang mukim yang salatnya 4 rakaat, orang dinya, ia wajib mengikuti imamnya walaupun masbuk. Misalnya baru 2 rakaat, kemudian kita masuk, ternyata setelah 2 rakaat itu kita harus tambah lagi, sebab imamnya 4. Begitu ketentuannya. Tetapi tidak sebaliknya, bila mukim bermakmum kepada musafir, ia tetap harus salat 4 rakaat. Ini pernah Rasulullah SAW ketika datang ke Makkah, kan di Makkah banyak orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Rasul jadi imam, sholat 2 rakaat. Nah ini ternyata ikut salam. Kata Rasulullah, kami adalah para musafir, kaum musafir di sana. Jadi harus ditambah 2 rakaat lagi. Jadi kalau imamnya seorang musafir. Jamak artinya menyatukan, maksudnya kita melaksanakan 2 salat dalam 1 waktu. 1. Melaksanakan salat duhur dan asar pada waktu duhur atau pada waktu asar. Niatkan dalam hati salat duhur dulu sebelum niat salat asar. Sebab prakteknya 2 rakaat sama. Salat tahun cenah kudu ditaroskeun. Walaupun nanti imamnya salat asar, makmumnya salat duhur. Bahkan kalau imamnya itu salat sunat, kan ada begitu masuk ke masjid salat 2 sunat, kurang ditempel, efektivitas beres teh nguling ka dia. Dia jadi makmum. 2. Melaksanakan salat maghrib dan isya pada waktu maghrib atau pada waktu isya.
kerjakan salat maghrib dulu sebelum salat isya. Ini kan beda ya, maghrib 3 rakaat. Kalau tadi kan 2 rakaat tuh niatnya harus salat duhur dulu. Jama' takdim ialah melaksanakan salat duhur dan asar pada waktu duhur atau melaksanakan salat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Itu jama' takdim. Jadi didahulukan. Asar ditarik ke duhur, isya ditarik ke maghrib. Jama' takhir ialah melaksanakan salat duhur dan asar pada waktu asar atau melaksanakan salat maghrib dan isya pada waktu isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila keluar hendak safar sebelum masuk waktu duhur, beliau mengakhirkan salat duhur sampai waktu asar lalu menjamak kedua salat tersebut. Tetapi jika waktu duhur sudah tiba, beliau salat duhur dulu sebelum berangkat. Nah, nanti salat asarnya 2 rakaat. Nah, itu kita harus tahu waktu duhur. Kalau sekarang duhurnya itu pukul 12 misalnya, 12 siang, maka sebelum masuk waktu duhur kita sudah jalan. Dan nanti duhur dan asarnya dikasarkan jama' takhir, atau boleh juga jama' takdim. Misalnya di rest area waktu asar belum ada, tapi duhur misalnya baru jam 1, ya sholat saja di sana. Sebab kesempatannya di sana. Jadi boleh jama' takdim, tetapi sudah masuk safar. Tetapi apabila kita berangkat jam 12, ya kita harus sholat duhur dulu, tidak dengan asar. Asar menanti saja. Tapi ada riwayat menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur dan asar di Madinah. Jadi sebelum berangkat beliau sholat duhur dan asar di Madinah terus berangkat. Yang namanya Madinah itu kalau tidak salah provinsi itu. Soreang ke Bandung kene. Itu. Ya. Jadi beliau sudah keluar misalnya dari GBA, kemudian mau safar, kumpul di Ciganitri. Jadi saat itu sudah masuk safar, maka sholat duhur dan asar di Ciganitri, di Bojong Soang. Nah, gitu. Bojong Soang masuk itu, Madinah masuk itu. Jadi apabila ada keterangan itu kita harus tahu bahwa Madinah itu luas. Dan ini dijadikan alasan oleh sebagian umat Islam bahwa kalau mau safar boleh sholat duhur dan asar di rumah. Itu alasannya Rasulullah sholat duhur dan asar di Madinah. Marukan Madinah teh SGBA. Itu. Madinah itu provinsi kalau tidak salah. Dan itu Uhud masuk Madinah. Dzul Hulaifah bin Ali itu ya, yang kemarin itu 9 kilo itu masuk Madinah. Orang mah Bandung, soreang Bandung, Padalarang Bandung. Tapi kan sudah safar itu dapat. Tapi orang Ciganitri mah mereka mana Pak? Mereka Bandung cenah gitu. Jadi Ciganitri teh kasih Bandung. Jadi nyaba ke Bandung teh. Gitu. Urang dia mah taranya buat ke Bandung. Hah? Sami gitu, ke Bandung, itu Malukan itu sanes Bandung. Eta batasna teh jalan tol. Kita lanjutkan halaman 10. Jama' takdim dan takhir bukan merupakan keharusan. Musafir boleh tidak menjama' 2 sholat. Tidak melaksanakan jama' takdim atau jama' takhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mina pada hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah mau haji, jadi tanggal 8 itu jamaah haji pergi ke Mina. Nah, kemudian esoknya pagi-pagi tanggal 9 berangkat ke Arafah.
setelah maghrib berangkat ke Muzdalifah. Jamaah kita itu diperintah oleh para petugas agar langsung ke Arafah. Karena itu Jamaah Persatuan Islam memisahkan diri, mau tarwiyah. Di Mina itu disediakan segala sesuatunya. Ininya tendanya kan rapi ya, ada karpet di sana, itu ada blower atau ada AC. Di Arafah tidak, sebab di Arafah itu kan hanya digunakan waktu siang. Ini banyak jamaah dianjurkan oleh para petugas haji langsung ke Arafah dengan alasan rekamina oge cenah pagawean di itu mah. Padahal indit nanti pagawean itu teh. Ibadah haji teh kudu kitu. Naon cenah kamina? Tidak ada pekerjaan apa-apa di Mina itu. Selain tabiah gitu. Tabiah bisa di mana saja. Mereka pergi ke Arafah atau bermalam di Arafah. Di Arafah kan samakna oge, beda. Ininya dindingnya kan beda. Itu penerangan tidak ada. Saya pernah itu di Arafah sampai jam 11 malam. Itu para rawat Pak. Karena menunggu bis. Nah, di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah di Mina itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjama' salat. Kan berangkat itu duha. Waktu datang ke Mina salat duhur, waktu duhur, waktu asar, salat asar. Walaupun boleh, tetapi kita lebih mencontoh Rasulullah. Rasul juga ke Mina. Nah sekarang itu dalam masa Covid, itu Mina dilewat saja begitu. Di Arafah juga tidak sampai maghrib. Di Muzdalifah tidak sampai subuh. Saya dengan Pak Antis itu di Arafah sampai di Muzdalifah sampai jam 9 ya, di Arafah sampai malam gitu. Karena bisnya banyak tapi harus sedikit. Kalau banyak digunakan nanti macet. Jadi di hari tarwiyah tanggal 8 Rasulullah tidak menjama' sholat. Misalnya juga ketika kita datang ke Makkah ya, Makkah. Langsung misalnya mau sholat maghrib. Boleh setelah maghrib itu dijama' dengan isya. Atau menunggu waktu isya. Menunggu waktu isya. Kalau umroh itu biasanya dijama'. Sebab jam makan itu setelah maghrib. Jadi kalau pulang ke hotel, terus di perenan itu Pak. Sebab hari di hotel kan ada waktu. Di waktu itu ya, jam 7 itu biasanya. Jam makan jam 6 sampai jam 8. Sekalipun dekat ke Masjidil Haram itu, tapi kulantaran ngantai itu ya, itu. Datang ke sana sudah habis. Jadi sholatnya itu dijama'. Mau pergi lagi ke sana ke Masjidil Haram, nah, telat, terus bubar, pang-pangan hoream nih. Itu kabumi itunya, itu kabumi. Jadi maghrib ke masjid, dah, kemudian pulang, tak isya teh sok hoream teh. Itu, nah, itu lebih baik nunggu saja di masjid. Baca Quran, dan itu pahalanya lebih besar. Sebab itu poin-poin sholatnya terus bertambah, walaupun sholat maghrib itu hanya 1 kali. Demikian juga ketika kita datang ke Masjidil Haram, itu pada waktu zuhur, tinggal menunggu waktu asar. Tinggal menunggu waktu asar. Atau setelah sholat zuhur langsung sholat asar. Jama' biasanya begitu. Nah kalau di Madinah itu antara pemondokan dengan masjid itu dekat.
dekat. Jadi ya berapa meter lah, tidak sampai 500 meter. Jadi ketika sholat maghrib di masjid, kemudian pulang, nah, kembali lagi itu bisa sholat isya masih ke Bujang. Tapi kalau sholat maghrib, saya pernah itu sholat maghrib di Madinah, kemudian mau ke itu lewat ke makam Ibrahim, makam Nabi Muhammad ya kok, gitu. Makam Rasulullah SAW, dari tangan tai. Gitu. Ketika pulang lagi ke sini, saya sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian ketika pulang lagi adzan. Nah, kalau adzan seperti itu, kita harus ikut. Nanti kalau tidak ikut ditegur. Ya. Jadi temen pulang tangkulinting jadinya teh waktu sholat teh. Aya satpol PP. Kita lanjutkan. Jadi beliau tidak menjamak salat-salatnya, padahal beliau saat itu sedang safar ya di Mina itu. Jamak takhir boleh juga dilakukan oleh orang yang tidak sedang melakukan perjalanan, bukan musafir. Ini jamak takhir, bukan jamak takdim. Namun harus ada alasan yang dapat dipahami, misalnya mengakhirkan salat maghrib karena saat waktu maghrib tiba kita masih dalam perjalanan pulang, sedangkan waktu maghrib sangat sempit. Itu kan paling sempit waktu maghrib. Jadi maghrib ke isya teh, kalau maghrib sekarang pukul 6, teh isya teh pukul 7 lebih, atau sekarang pukul 52 ya. 53 tuh. Isya sudah 1 jam lebih. Nah, ini perjalanan dari kantor, misalnya setelah asar di kantor itu, kemudian pulang macet, datang ke rumah isya. Itu jamak takhir. Tapi dengan harus diperhatikan asar itu. Jadi asar itu jangan di rumah, jangan di lembur. Kalau sudah misalnya kerja sampai jam 4, kan jam 4 sudah masuk waktu asar, itu harus di masjid dekat kantor. Kalau di Al-Fatu gitu jadinya. Nanti pulangnya santai. Sebab ada orang yang pulang jam 4 karena ekek, banjir, macet, cerik Pak. Nelpon, Pak Ustadz, saya harus belum salat asar, sekarang sudah jam 5 lebih, diperkirakan ke rumah itu maghrib lebih. Gitu. Nah, terus salat asar itu tadi. Ke pinggir tidak bisa, tungtung nama salat bari nyupiran. Ya. Sebab dia hanya sendiri kan. Jadi kasih sih heula jadi masalah, cicing jadi masalah gitu. Jadi mau deui tah gitu. Mau dina Quran wal asri, perhatikan waktu asar ketika asri. Bukan hanya sekedar waktu. Atau memang punya pekerjaan. Misalnya dokter teh mengoperasi pukul 11. Masuk waktu duhur, puntennya bade sholat heula. Aduh, karunyanya eta pasien. Punten bade sholat heula. Jadi ini diperkirakan ini sampai asar misalnya operasinya, kan operasi itu kan dijadwal. Kira operasi di atas lohor tidak bisa, ini kan operasi. Itu kan ngantai, misalnya masuk waktu duhur dia sudah mengoperasi pasien, kemudian ya jangan dipikirkan itu dah Allah mah bager. Itu jamak takhir gitu. Oke, jangan ditangguhkan. Tapi masalahnya mah panganten. Nah, kumaha panganten hukumna? Mangkani eta teh jam 11 ya menerima tamu teh sampai jam 2. Jam 2 teh kan buru-buru, apalagi pakaiannya begitu gitu. Usah kengeng teu cenah dikaasarkeun cek simkuring teh pawartos ka Allah atau ka ustad. Iya kan, saya tidak berwenang. Kenging, cenah kitu abdi teh nya naon dasarna bet kenging.
Pawartos we gitu ka Allah. Kedah nama itu teh tapi tidak ada ya. Misalnya kieu jam 11 menerima tamu. Jadi dalam undangan itu disebut kan sekarang ada sesi ya. Sesi pertama kudu usaha. Saya pernah tuh diundang. Jadi Ustadz mah cenah sesi pertama. Mun terakhir kumaha punten cenah Ustadz dibaka berkerumun. Pan zaman ayeuna namanya. Kalau sesi itu bisa, mengapa untuk sholat tidak bisa? Misalnya istirahat. Itu si tamu teh pan ngantai berenya. Silahkan makan dulu kalau bisa gitu. Sholat daya di tamu tah. Dina undangan teh jam 11 sampai jam 12 itu sesi pertama. Sesi kedua jam 1 misalnya sampai jam 2. Bisa tidak begitu? Bisa ya? Itu. Ya sholat heula. Sholat ibadah ke Allah anu parantos mapari nikmat. Tuh. Pernikahan teh nikmat eta teh. Sebab ada yang mau menikah sekarang tuh terlanjur diengkekeun tidak jelas kapan harus ngadakan resepsi. Mun ayeuna dipaksakeun bisi aya paparazi. Gitu. Da eta anu jadi masalah mun ngalaporkeun. Di mana-mana ge aya kan eta nu hidang ngalaporkeun. Dipirakeun atuh ditewak. Da pamiti aya eta mah. Pan ditewak teh sareng eta nanya. Nu mirakeunana kade eta. Ya, seperti itulah hukumnya. Kalau sudah diajukan, kan dulu pernah ada yang mencuri, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, katewak. Kata korbannya yang dicuri, Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah maafkan dia, biarkan. Kalau sudah masuk ke sini ya masuk, tidak bisa ditarik lagi. Sudah diajukan dan orang lain sudah tahu ini pencuri. Kalau mau memaafkan tadi, karena itu kita harus tahu si pencuri itu saha. Orang miskin pencuri teh. Kan aya pencuri aya itu. Moekeun kate di luar saya epe kata ajeun panci teh Pak. Ya itu teh pan logamnya dibanyar kene gitu. Ya lebih baik dihampura we nu kitu mah. Tibatan diajukeun, urang kudu sidang. Wah, gara-gara panci. Salah urang atuh dapat moe di luar. Kita lanjutkan, azan dan iqamah. Azan dan iqamah adalah seruan sebelum melaksanakan salat fardu. Hukumnya mandub sunat. Pada salat jamaah hanya disyariatkan 1 kali azan dan 2 kali iqamah sebelum salat dan di antara 2 salat. Jadi masuk waktu zuhur adzan. Misalnya di Arafah adzan itu. Kemudian iqamah. Setelah iqamah salat zuhur, kemudian iqamah lagi asar. Setelah itu berdoa ya. Kan sebelumnya di Arafah itu khutbah dulu. Begitu masuk pas Jumat, begitu masuk waktu zuhur itu khutbah Arafah. Boleh ngobrol misalnya kieu. Ya, komat itu antosan tah itu boleh. Nabah meeting mah gitu. Tidak disyariatkan zikir. Tapi zikir juga boleh. Zikir kan wajibnya. Itu zikir misalnya subhanallah wa bihamdihi gitu. Ini juga berlaku misalnya ketika kita berada di hotel tapi bersama-sama dengan yang lain. Jadi rombongan di hotel teh. Ulah kieu der adan di hotel teh. Bari urang kan duaan. Ka mushola biasanya mushola hotel mah sok ieu teh sempit. Misalnya nah, kalau di waktu haji ya kan ada di lorong itu
Semua juga tidak akan mengganggu sebab semuanya masuk ke lorong. Itu adzan, kemudian iqomah, sholat maghrib misalnya, kemudian iqomah, sholat duhur. Sholat duhur, sholat isya. Salat tatawu. Salat tatawu adalah salat sunat. Salat tatawu itu bermacam-macam. Di antaranya yang dilakukan sehari-hari adalah rawatib dan witir atau tahajud. Kita sudah bahas itu, witir dan tahajud sama. Rasulullah SAW tidak pernah salat rawatib dalam safar kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Beliau pun dalam safar tidak pernah meninggalkan witir atau tahajud walaupun melakukannya di atas kendaraan. Nah, jadi tidak ada salat rawatib waktu safar. Tapi salat sunat yang lain ada. Misalnya, kita ada pertemuan, kemudian kita masuk masjid, adzan ya, adzan masuk masjid. Sebelum duduk kita boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah duduk gitu santai, tidak ada sholat. Salat rawatib tidak ada. Hal di bencana hayang, ari dicarek, bedegong, ari dititah haream. Nah, cenah Ustaz, nah bet kitu, dah kitu Rasulullah mencontohkan. Rasul tidak sholat rawatib kecuali 2 rakaat subuh. Dan tahajud tetap dilaksanakan walaupun di atas kendaraan. Nanti ada dalilnya. Rasulullah naik ke kendaraan, menghadapkan untanya ke kiblat, kemudian beliau sholat malam. Ontana teh kitu tahu jalan pulang. Itu onta Rasul. Kade motor urang teu bisa. Sok sana atau 10 tahun ya motor. Itu hebatnya onta Arab ya. Karena itu ya orang Arab itu kuat hafalan. Jangankan orangnya, onta na oge. Bahkan kalau kita menyakiti unta, 1 tahun kemudian kita datang lagi ke sana sudah ganti baju, onta hafalin. Itu teh cek tukang onta. Sebab ada jamaah haji ngaheureyan onta. Wah, nyalita. Naon cenah Pak Ustaz tong diheureyan. Apa tak onta ngangkat jami aya pernah ningali jadi onta teh dipaksa kitu digege we punukna dialungkeun akhirnya na video aya digede tanagana onta teh ngan eta mah taat ka urang teh ditundukkan oleh Allah seperti halnya kuda juga ada yang membunuh tuannya lantaran kudana yang kawin nu bikang nu isdaikeun di halangan digegean lebih kapae matak oge kitu teh nya. Salat tahiyatul masjid dapat dilakukan dalam safar, yaitu jika kita masuki sebuah masjid sebelum duduk. Demikian juga salat intidor saat menunggu imam naik mimbar pada hari Jumat. Salat Id dan gerhana pun boleh dilakukan saat safar. Salat Id dan gerhana boleh dilakukan saat safar. Saya pernah sholat gerhana di Bangil. Itu kebetulan waktu ke Bangil itu Pasuruannya, Sidoarjo. Nah, itu gerhana. Kemudian juga pernah salat gerhana di Masjid Haram. Kebetulan gerhana itu. Dan salat Id dapat dilakukan saat safar, terutama ustad teh. Atau memang orang yang mudik di Jakarta, ngahaja mudikna teh memeh subuh. Salat Idnya di jalan. Maksudnya jalan teh. Di rest area. Salat di dalam kendaraan. Pada asalnya salat harus dilaksanakan sambil berdiri. Namun jika tidak memungkinkan berdiri karena sempit atau mengganggu orang lain, biasa we na kareta teh didinya
kan batur kaganggu. Boleh dilakukan sambil duduk. Terlarang salat dalam kendaraan sambil duduk jika memungkinkan dapat berhenti untuk mencari masjid atau tempat yang bersih. Nah, ketika piknik kan gitu ya, sok piknik tara. Wah, itu. Aldi mah sering piknik mah. Pan batur mah pariwisata, abdi mah bari wisata. Nah, jadi pawi ngaos bari wisata gitu. Nah, misalnya satu bis ke Pangandaran. Nah, ini si panitia harus tahu jam berapa berangkat. Kira-kira itu akan sholat maghrib atau sholat isya di mana itu? Ya, itu harus dihitung. Cenah masjidnya banyak di jalan. Bukan itu masalahnya. Kita kan banyak rombongan. Ada 50 orang misalnya. Masuk tidak satu masjid itu. Kemudian zamannya. Nah, kalau ke Pangandaran, Pak, masuk subuh itu ada Masjid Ar-Rasyidin di Banjarsari. Itu kemarin pesantren PSIS 4 bis masuk ke sana. Saya umumkan, jangan kemana-mana, tentukan di sini. Nah, kaitannya subuh itu bisi beda salatnya jeung batur subuh. Adarnya juga kan beda ya. Gitu. Tak orang pikakeheulun gitu. Aing ada guaan kumaha dicarekeun beurang kali itu. Nah, karena itu kita tentukan masjidnya. Gitu. Ada Masjid Ar-Rasyidin. Kalau dari Tasik itu Ciawi sebelah kanan sebelah sini ya. Itu masjidnya bagus itu, Masjid Persis. Kalau di Ciamis, masjid itu Agani. Nah, Masjid Agani di sana. Bisa boleh tidur, ngecas, kopi gratis gitu. Teu kedah ngao kana kenceleng, ari teu izin mah. Itu. Jadi harus diperkirakan. Jangan piknik ke pikiran ke Pangandaran. Ya salat di mana cenah gitu. Dalam kendaraan tidak boleh. Padahal kita masih sempat gitu. Ya. Sebab itu kan bis kumaha urang. Kayak cenah kumaha supir tidak bisa. Supir kudu kumaha urang dibayar. Areun dirinya. Ulah duit ka kieu piradian masjid. Ada supir teh apalun ka masjid apana ka jalan supir. Masjid di mana? Nah, paling-paling di Ahmadiyin tuh boleh. Ya, kalau mau jamaah qashar di Ahmadiyin di belakang ya. Tidak boleh di sini. Di rest area 57 gitu. 57 ya ada itu. Batas jamaah qashar ya. Supaya tidak mengganggu orang lain mau zikir setelah sholat maghrib. Tak iya sholat, makanya harus mundur. Nah, itu difasilitasi. Nah, jadi ketika safar cari masjid-masjid seperti itu. Ulah sama masjid sempit, parkir bisnya juga susah, kajamana ngantong, masjidnya alit. Nah, itu tidak terprogram. Begitu teh jadi makruh. Buru atuh cenah salat teh tong ka dikir heula tuh, Pak. Rek dikir teh salat Isya jadi carekan. Buru atuh. Itu saya pernah itu. Panitianya bukan saya. Kumaha terusan maca terang calik lain kitu teh. Ini harus direncanakan. Nah, tapi kalau mobil kecil ya, itu kan bisa banyak masjidnya. Jadi pamit di dia kayak gitu. Tapi kadek ahli masjid dia entong piknik sasarangan. Entong. Milih kosong masjid dia. Ini kudu aya dia tuh. Kunaon cenanya masjid GBA hiji teu adan ta 2 dinten. Ada pek dari Pangandaran. Jadi kada aya di dia teh. Ya sakirang-kirangna nu adan, kayak bagian nu adan ka ditu. Dari safar, dari piknik aya. Coba di aos surat Al-Hajj ayat 4 genep gitu. 2 genep. Al-Hajj surat ke-22. 4 genep naon tah? Apalam yasiru ngawitana. Maka tidak pernah Tah, jalan
kayak WHD, saudara Sri nih, ibu-ibu pang nama coba Pak. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, sehingga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang dalam dada. Iya. Pertama itu kata-katanya apakah apa? Tidak pernahkah berjalan di bumi? Tak itu mau orang sapar? Mau orang piknik. Jadi kita itu harus jalan-jalan supaya kita tahu. Tapi kade ya kapangandaran teh ulah calik we kieu terang-terang di ditu. Coba lihat sekitar. Hatinya jangan sampai buta ya. Itu. Jadi dalam dada bukan mata ya, penglihatan. Jadi orang tadi ngali kita harus banyak bersyukur, alhamdulillah urang mah aya duit sesa. Iya kan orang-orang lihat coba di Palebah eta Limbangan. Banyak orang yang bekerja. Gitu. Urang mah masih kena tipu. Pengamek-amekan tah keur macet teh. Batur mah usaha, urang ulin. Datang kali itu kan ini tukang dagang ya. Itu kita harus banyak bersyukur itu. Melihat buih laut, ingat karena dosa, gitu kan? Itu banyak bersyukur gitu. Itu piknik mah boleh, tapi syaratnya itu jangan sampai mata hatinya buta. Ya. Kita lanjutkan. Terlarang salat dalam kendaraan sambil duduk jika memungkinkan dapat berhenti untuk mencari masjid atau tempat yang bersih. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk berhenti, maka lakukanlah sambil berdiri seperti dalam kereta api. Bisa berdiri atau di kapal laut. Kereta api itu di bordes, tapi itu untuk jarak jauh, Pak. Kalau jarak dekat mah seperti Kiara Condong ke mana teh? Nyasa eta mah atuh. Rumah Pino. Misalnya tuh saya pernah ke Blitar ya. Ke Blitar itu kan ada stasiun kecil mah dilewat ya. Nah, jadi pemberhentian itu tahu sekian menit lagi sudah tahu itu. Nah, eta mah salat tahajud di bordes. Aduh, nikmat teh. Bagi gitu entah. Nah, tapi memang kita bisa melaksanakan sholat dan tidak akan mengganggu sebab tidak ada yang turun. Betul sarare itu. Nah, sekali-kali karena kereta, tapi kena divaksin dulu cenah. Ke masjid kena divaksin. Lakukan sambil berdiri seperti dalam kereta api atau di kapal laut. Di dalam mobil atau pesawat udara dapat dilakukan sambil duduk. Di pesawat juga ada sebetulnya tempat sholat di belakang. Tapi kali ulah berjamaah kali itu kayak kapalnya bisa gitu itu. Aya gambarnya sholat tah. Nah pesawat teh. Itu. Kemudian di kapal laut itu, Pak, ya. Nah, ini ya pengalaman saya nih waktu ke Bali. Kade kiblatna ganti-ganti. Kiblat saya pernah itu dari Bakauni teh mana? Lampung. Nah, Maghrib saat itu teh. Abong kena ustad beureunya. Abdi teh terus kalumpo di musola teh. Adan teh. Gitu. Jadi ustad teh nitah, sahan bade adannya teh gitu. Teh aya nu adan. Terus beres adan, haid kita sholat gitu. Adipek ditanya, Bapak baru ya naik kapal? Kenapa gitu? Nanti Pak kalau sudah menjurus ke sini, kiblatnya ke sana. Sekarang kapalnya masih berputar. Dah ngomong li abdi cicing. Si horeng batu teh lain teu hayang salat. Ngantosan si kapal itu gitu nya ke daerah Serang gitu tah. Jadi mimbarna teh gonta-ganti sebelah sini gitu. Makanya urang ribut teh geus ada nu salat teh. Bapak baru ya gitu. Dan memang seuring hari teh wangsul di Padang gitu. Ka Padang nganggo plan
ngan asa sakedap sajam tos dugi teh karena mobil we tah dina kareta dina kapal kan dus mah lebet kadinya sumpuring era harita teu nyarita di cicing mah Pak jadi imam enggak sekakok era itu kadenya bilih pengalaman gitu ulah gogorowan gitu jadi tapi memang boleh menghadap kemana saja sih boleh menghadap kemana saja tapi kan lebih tertibnya ke kiblat kayak cenah Pak nanti kalau sudah ke sini kiblatnya itu ke sini tuh gitu. Tetapi untuk salat tatawu dibolehkan salat sambil duduk tanpa alasan. Nah untuk salat tatawu salat sunatnya misalnya salat tahajud walaupun sedang di rumah juga boleh sambil duduk. Caranya hadapkan wajah ke kiblat bila mungkin saat melakukan takbiratul ihram. Hadis riwayat Abu Daud dalam buku Murum ada. Lalu menghadaplah kemana saja kita sedang menghadap. Kan mobil mah gitu tah. Ya, mobil kapal mah kali itu ke Mekah tinggal menghadap ke Mekah. Kalau pulang dari Mekah ke sini gitu. Kapal laut juga bisa lurus karena kereta api itu. Lakukan sujud lebih rendah daripada ruku. Riwayat Baihaqi. Bila duduk berdua dapat dilakukan sambil berjamaah. Salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan tetapi tidak sampai wajib. Pahalanya 25 sampai 27 derajat lebih besar daripada salat sendirian atau munfarid. Kita sudah tahu dalilnya. Usahakan saat berjamaah walaupun hanya 2 orang. Nah, gigir. Kalau dengan istri juga boleh sejajar. Bila kita mendapatkan orang sedang melaksanakan salat, maka ikutlah menjadi makmumnya. Seandainya imam diketahui salat sunat sedangkan kita salat fardu, maka salatnya tetap sah walaupun berbeda niat. Atau kita bermakmum kepada yang sedang salat asar, padahal kita berniat salat duhur. Salatnya tetap sah, ketentuannya sebagaimana diterangkan di atas. Salat Jumat hukumnya wajib sebagai pengganti salat duhur di hari Jumat. Dengan cara berjamaah pada saat safar jika tidak ada teman yang dapat diajak berjamaah atau karena kesibukan dan sempitnya waktu, Jum'ah boleh diganti dengan salat zuhur sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW di Arafah saat wukuf. Salat asar boleh dilakukan setelah salat Jum'ah karena Jum'ah adalah zuhur. Dan bagi musafir boleh tidak Jum'ah. Bukan tidak boleh Jumat, boleh tidak Jumat. Ini memang hadis dari Rasul tidak ada, tapi Ibnu Umar itu pernah diberitahu bahwa pamannya sakit keras sampai meninggal. Nah itu Ibnu Umar kan terkenal. Ketika sampai ke sana itu hari Jumat mengurus jenazah, ternyata Ibnu Umar ditunggu di masjid tidak ada. Ternyata beliau tidak Jumat. Jadi boleh tidak Jumat. Saum, untuk saum sudah kita bahas ya dalam doa-doa safar. Tah, ieu pangpangna ieu buku dialitkeun teh tiasa disakuan. Harapa doa safar. Gitu penting bisa. Nanti saja ya, ieu mah ada kantun maca. Bahkan ada doa kehabisan bekal tuh. Doa tersesat, terutama di Mekah doa tersesat di zaman Pak, mata kayak pemika zaman teh kanan, gitunya belok kanan, terus kanan lagi, tak, kayak pulangnya kiri gitu, ada itu teh, jadi kayak ibu suami istri pada saya. Daguan eueuh di teang eueuh si horeng pantona sami teu dietang kanan ieu mah pan aya kanan kiri tah berarti pulang teh kanan kiri nya jadi para saya karunya teh di ngatosan di dieu da bujang-bujang di Mekah pan di tempat parkir oge nya nu mah we geuningan aya huruf gitu.
pan aya anu eta kunci teu asup-asup Pak, motor batur. Ya CCTV pada sami motor gitu. Nah, motor nyalira kena aya cirian, kantos itu tuh. Nah gitu. Sakinten gitu mah ditewa ku satpam. Iya cenah motor saha cenah gitu. Baru motor urang gitu. Ya demikianlah, ditamatkan sajalah sampai sini. Doa-doa saparna silahkan nanti dibaca ketika saat sapar. Ya, di aos ayeuna apaakeun ayeuna waktu sapar hilap. Aya gitu. Tidak ada pertanyaan? Kumaha? Ya. Dalam sapar kumargi sabangku duaannya gitu, boleh. Oh di rumah tidak boleh. Daripada sapar dengan istri orang, kemudian istri kita di belakang. Ya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya.